Sakman sendiri di Indonesia ini kita lihat sampai tahun ini sudah cukup meningkat ya. Peningkatan sangat signifikan. Dan di kami dari Insi Group sendiri juga sudah cukup bangga ya, sehingga peningkatan sampai saat ini sudah bisa sampai 2 digit lah. Dump truck ini dengan kapasitasnya bisa sampai 50-an ton ya, dengan 12 roda ya, dengan horsepower-nya juga besar. Jadi ini bisa memberikan efisiensi dan bisa mengangkut batu bara dengan tonase yang lebih besar. Ya, kemudian yang sebelumnya lagi adalah tractor head ya, 6x4 dan ini juga digunakan di tambang batu bara, di mana bisa mengangkut batu bara menggunakan vessel yang sampai dengan 70 ton dan 2 vessel. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Dirmanto selaku Direktur dari PT Citra Andalan Mobilindo Cemerlang atau MC Group, Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Dirmanto sudah menerima transfer Pak di kantor dari MC Group, Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak, menarik terkait dari profil dari MC Group, mungkin bisa ceritakan Pak, ini kan sudah mengalami transformasi yang tadinya MC Pak ya, menjadi sekarang MC Group. Dan apa kaitannya dengan TB Global Group, Pak? Oh ya, MC Group ini kami merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang dealer eksklusif truk, di mana dengan namanya PT Citra Andalan Mobilindo Cemerlang. Kami berdiri sejak tahun 2019, kurang lebih sampai sekarang udah 6 tahun lebih ya. Nah, di MC Group ini kami di bawah naungan dari holding company-nya TB Global Group. Gitu. Jadi TB Global Group merupakan holding company dari MC Group. Gambaran grup dari TB Global Group secara bisnis apa Pak? Global Group ini menaungi 5 pilar bisnis. Di antaranya yang pertama dengan building material, yang kedua agriculture, yang ketiga ekspor impor atau jasa, yang keempat merupakan trading service ya, yang kelima ini merupakan heavy equipment dan truk. Nah, di sanalah MC Group ini di pilar dari TBD Group. Dan menariknya MC Group ini menjadi authorized dealer untuk truk Sakman, Pak ya? Persisnya sejak kapan Pak? Dan kenapa Sakman ini Pak? Awalnya kita memang MC Group ini sudah menjalani bisnis truk ya dengan China. Kemudian di tahun 2023 ya, kita menggandeng Sakman untuk menjadi eksklusif dari Sakman di Indonesia. Karena kita melihat Sakman ini merupakan salah satu perusahaan besar juga di China ya, dengan merek yang sudah cukup terkenal, dan kita melihat potensi market pasar di Indonesia juga sangat bagus. Ya, semenjak kita mulai menjual Sakman di Indonesia ini, kita lihat antusiasme daripada customer juga sangat besar ya. Secara gambaran mungkin kalau Sakman di negara asalnya seperti apa Pak? Positioning-nya Pak di sana? Sakman sendiri ini berasal dari kota Xi'an ya, provinsi Shanxi ya. Jadi dia dengan brand Sakman. Ya, kalau di kota Xi'an sendiri, Sakman ini merupakan orang sudah tahu semua. Ya, dan untuk di negara asalnya, Sakman ini juga merupakan salah satu top brand yang di Cina. Ya, di mana Sakman juga di samping di lokal, mereka juga sudah menjual ke luar ekspor ke beberapa negara. Kurang lebih mungkin sekitar 90 negara. 90 negara? Iya.
Sudah ada perwakilan dari Sakman Pak ya? Ya, sudah beberapa Sakman, dan bahkan juga sekarang mereka juga lagi bikin pabrik juga di sana ya. Oke. Dan menariknya kalau untuk pasar Indonesia ini seberapa menarik di mata Sakman atau MC Group secara umum? Ya, seiring dengan perkembangan sekarang ya, di mana zaman globalisasi, Jakarta persaingan ini sangat cukup kompetitif. Jadi berbagai merek dari berbagai negara juga masuk ya, di mana kita tahu sendiri Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar ya, dengan luas wilayah dan juga bisnisnya, di mana awalnya memang masuk itu adalah dari Eropa, kemudian dari Jepang, dan sekarang eranya mungkin Cina melihat ini suatu kesempatan. Jadi sekarang juga ada beberapa brand-brand dari Cina juga sudah masuk ke Indonesia. Ya, namun kita melihat sekarang permintaan dari customer kita untuk Sakman ini sangat besar. Karena Sakman ini juga cukup dikenal di negara Cina, dan juga di Indonesia ini juga kita lihat banyak customer sudah mengetahui lah kemampuan dan juga ketangguhan dari Sakman ini. Gitu. Artinya secara awareness soal produk China ini sudah teredukasi gitu pasar-pasar di Indonesia ini Pak? Iya, memang awalnya memang sangat rumit ya, karena tahu sendirilah, karena sebelumnya sudah ada brand Eropa dan brand Jepang. Nah, sebagai pendatang terakhir dari China, ya image customer kita pertama juga belum bisa menerimanya. Tetapi dengan ada beberapa butuh waktu dan juga dengan trial mereka, dan juga mereka sudah melihat sendiri dengan produknya dan juga dengan pelayanan kami berikan, sehingga menambahlah keyakinan, trust daripada pelanggan terhadap produk-produk kita ini. Trust ini apakah momentumnya itu dibantu dengan sekarang makin banyaknya brand passenger China Pak? Ya, mungkin seiring juga dengan brand passenger China juga masuk, kemudian Sakman sebagai kendaraan niaga brand juga berbarengan, ya, dan juga kebutuhan mungkin dengan saat ini di mana ekonomi yang cukup baik di Indonesia, baik di sektor pertambangan, perkebunan, logistik, jadi merupakan kesempatan lah untuk produk Sakman ini bisa masuk. Sampai di akhir Oktober kemarin, secara review penjualan seperti apa Pak untuk di MC Group? Sakman sendiri di Indonesia ini kita lihat sampai tahun ini sudah cukup meningkat ya. Peningkatan sangat signifikan. Dan di kami dari MC Group sendiri juga sudah cukup bangga ya, sehingga peningkatan sampai saat ini sudah bisa sampai 2 digit lah. Sudah sesuai ekspektasi yang sudah dicanangkan Pak dari tahun lalu? Ya, udah sesuai dengan ekspektasi, bahkan sudah melebihi juga ya. Oh, sudah melebihi ya? Karena kita juga tidak menduga gimana Sakman ini awalnya orang belum kenal, dan sekarang sudah banyak customer sudah sangat percaya dengan Sakman. Apakah dengan peningkatan penjualan di luar ekspektasi ini Pak juga momentumnya ketika hadir di pameran mining kemarin Pak? Karena kan secara penjualan kan informasinya juga meningkat juga Pak. Iya, kami juga sudah beberapa kali lah ya mengenalkan Sakmannya pada pasar. Ya, kita juga mengikuti Mining Expo ya, di mana pada Mining Expo 2025 ini kita lihat Sakman juga sangat menarik bagi semua customer, di mana kita punya pelanggan yang datang dari berbagai daerah ya, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Mereka sangat antusias, apalagi melihat inovasi dari produk kita ini. Di Mining Expo sendiri kan sebenarnya ada 2 industri yang disasar Pak ya. Sebelumnya kan ada konstruksi dan mining. Iya, benar. Nah, secara penjualannya itu besar di mana Pak kemarin dari Sakman? Ya, pada tahun 2025 ini memang dari pihak pameran kan mengadakan 2 sesi. Sesi pertama itu adalah konstruksi. Nah, untuk sesi konstruksi ini Sakman juga ikut serta dengan menampilkan produk-produk untuk konstruksi. Di antaranya adalah seperti dump truck dan juga mixer, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sesi kedua itu kita menampilkan unit-unit yang sangat mumpuni yang dipakai di tambang, ya, baik itu nikel, batu bara, dan juga perkebunan. Berarti kemarin itu untuk di capaian dari Mining Expo sendiri lebih banyak di sektor mining ya Pak untuk secara penjualan? Ya. Mungkin flashback ke tahun lalu Pak, persisnya di Agustus ya, itu kan dari MC Group MOU dengan 2 perusahaan untuk penjualan sekitar 500 unit Pak ya.
Itu detailnya apa? Seperti apa Pak untuk itu? Iya, karena melihat customer kita sudah mencoba ya trial dan juga sudah mencoba melihat perkembangan truk sama ini, akhirnya mereka yakin sekali dan mengadakan MOU dengan MC Group itu 550 unit Sakman yang digunakan di pertambangan. Ya, kebetulan ini ada satu perusahaan yang besar yang mempunyai izin tambang, kemudian mereka membeli Sakman dari MC Group untuk dipakai sendiri di pertambangan mereka. Boleh tahu tambang apa itu? Ya, ini mungkin ini salah satu grup usaha pertambangan terbesar juga yang berlokasi di Sumatera ya. Untuk saat ini berarti untuk produk unggulan atau line up produk Sakman sendiri apa saja sih Pak? Sakman ini merupakan beberapa keunggulan, di antara durability, kemudian efisiensi, kemudian ketahanan, ya, chassisnya yang tebal, kemudian juga horsepower-nya yang besar, ya, kemampuan daya angkutnya juga banyak. Ya, jadi efisiensi juga penting ya. Termasuk yang di depan ini termasuk yang produk dan mungkin jelasan juga. Ya, ini kebetulan di depan ini ada dua tipe produk Sakman yang sangat diminati oleh customer kita. Yang satunya adalah dump truck. Dump truck ini dengan kapasitasnya bisa sampai 50-an ton, ya, dengan 12 roda, ya, dengan horsepower-nya juga besar. Jadi ini bisa memberikan efisiensi dan bisa mengangkut batu bara dengan tonase yang lebih besar. Ya, kemudian yang sebelumnya lagi adalah tractor head, ya, 6x4, dan ini juga digunakan di tambang batu bara, di mana bisa mengangkut batu bara menggunakan vessel yang sampai dengan 70 ton dan 2 vessel. Jadi ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha, di mana bisa menghemat biaya dan juga bisa mengangkut dalam tonnase yang besar. Di mana kan mereka juga mengejar tonasenya. Nah, untuk traktor head ini apa juga possible untuk logistik Pak? Angkutan pelabuhan misalnya? Ya, kalau traktor head ini juga bisa dengan logistik, tapi mungkin untuk logistik mungkin dengan horsepower lebih rendah lagi ya. Karena ini kan untuk yang angkutan yang beratnya. Yang menarik kan yang sering jadi pertanyaan untuk konsumen awam ini soal durabilitas nih Pak, soal brand China ini seberapa Pak? Sekarang produk China itu sudah tidak kalah dengan brand-brand lainnya ya, karena China juga selalu berinovasi, mengembangkan produknya, ya, desain, walaupun juga dengan durability, ya, di mana saat ini China juga terus berkembang ya, dengan menggunakan mesin yang terbaik, kemudian dengan chassis yang tebal, kemudian menggunakan transmisi yang bagus, dan juga ya sampai saat ini bahkan China sudah mengembangkan ke teknologinya EV. Jadi saat ini sih sudah tidak bisa dilakukan lagi lah, karena kita selalu berinovasi dan mencari yang terbaik lah. Kalau dari sisi harga jual untuk secara investasi, apakah lebih efisien untuk para pengusaha trucking? Ya, kenyataannya sih setelah dibanding dengan brand-brand lain ya, kita lihat malah pengusaha-pengusaha tambang walaupun logistik, ya, mereka sekarang udah melirik produk-produk Cina seperti Sakman ini. Tentunya mereka punya perhitungan ekonomis juga mengenai harga, ketahanan, durability, kemudian juga dengan teknologi yang dipakai. Boleh tahu mungkin kalau di-compare dengan brand Jepang atau Eropa, mungkin selisih harganya mungkin bisa lebih hemat berapa persen Pak misalnya? Selisih harga tergantung ya, mungkin kurang lebih ya 20-an persen lah ya. 20%, kurang lebih ya. Dan juga mungkin ya sesuatu kadang-kadang juga tidak bisa apple to apple juga, ya kan, karena produk Jepang dan dengan China itu kadang-kadang juga ada perbedaan spesifikasi yang lain, terutama mungkin di horsepower. Nah, karena terus terang aja yang kalau China ini kita lebih banyak ke heavy duty trucks, ya itu. 20% termasuk besar Pak ya? 20 sama ya. Baik. Kalau untuk pengembangan inovasi atau teknologi yang
sekarang diterapkan di Sakman ya Pak? Kalau teknologi di Sakman ini baik pabrikasi maupun di unit itu sudah maju ya. Dimana sekarang seperti dengan desain kita udah menggunakan lampu LED, kemudian dengan electrical, dengan otomatis ya. Kemudian juga kita dilengkapi dengan sistem telematik. Jadi sekarang unit Sakman ini bisa dikontrol dari pusat ataupun dari kantor. Udah include telematika? Iya, sudah bisa. Iya. Kalau dari Purna Jual sendiri Pak, jaringan dealer yang sudah disiapkan dari MC Group Pak? Ya, tentunya kami sebagai eksklusif dealer daripada Sakman ini, kami akan selalu mengutamakan after sales yang terbaik. Nah, untuk itu kami sudah mempunyai jaringan bisnis kurang lebih 10 cabang, dan juga kami menyediakan tenaga-tenaga mekanik dan juga seperempat di lokasi-lokasi kerja daripada customer-customer kita, sehingga mereka tidak ada kesulitan baik itu dalam masalah maintenance maupun kebutuhan akan seperempat. Total ada berapa titik jaringan dealer atau after sales di untuk dealer cabang kita kurang lebih sekarang ada 10-an. Ya, dan di samping itu kita juga punya penempatan di job site itu kurang lebih mungkin ya ada 20-an sampai 30-an. Itu untuk after sales Pak ya? Ya. Oke. Baik, Pak, sebenarnya kalau dari beberapa segmen industri yang disasar MC Group atau Sakman sendiri, yang jadi prioritas yang mana Pak? Apakah masih di tambang kah, atau sudah mulai ke logistik, konstruksi, atau mungkin juga B3 gitu atau yang lain? Ya, dengan perkembangannya kita melihat antusiasme maupun sambutan positif daripada pelanggan. Memang awalnya Sakmannya kita bergerak di tambang, karena dengan kemampuan dan ketahanan dan durability ya. Dan saat ini Sakman kita juga sudah masuk ke berbagai sektor usaha, seperti kita juga sudah masuk ke lodging, yaitu pengangkutan kayu, kemudian ke tambang yang kita sebutkan, perkebunan juga untuk tangki CPO, kemudian kita juga ada water tank, fuel tank, dan juga untuk logistik ya, seperti turtle head untuk kontainer ya, dan termasuk juga untuk mengangkut alat berat lainnya. Jadi sudah hampir semua lini Sakman sudah masuk Pak. Oke. Secara proporsi sekarang masih dominan di tambang Pak ya Pak? Karena sekarang ini pertambangan masih bagus di negara kita, di sektor baik itu nikel, batu bara, bauksit ya, kemudian lain-lainnya. Memang pertambangan ya kurang lebih ya porsi yang terbesar lah. Di atas 50% Pak atau kurang lebih 50%. 50 ya. Dan target berikutnya di logistik nanti? Ya, nantinya ke logistik dan juga ke sektor bisnis yang lainnya lah. Spesifik untuk industri logistik ini strateginya seperti apa Pak dari Sakman Pak? Untuk logistik ini kita juga bekerja sama dengan beberapa rekan-rekan ya, untuk mempromosikan Sakman ini, dan mereka sekarang sudah juga mencoba kurang lebih 1 tahun, dan sekarang mereka ada satu perusahaan yang termasuk besar ya, sudah percaya dengan Sakman dan sudah menggunakan Sakman untuk pengangkutan logistiknya. Oke. Secara tantangan apa Pak kalau untuk di logistik, karena kan pemainnya sudah banyak nih, udah mature gitu? Ya, semua tantangan pasti berat ya. Apalagi sebagai penantang baru, namun karena dengan brand Sakman dan juga dengan kepercayaan customer, dan kita juga memberikan after sales yang terbaik ya, beberapa sekarang dari customer yang logistik juga sudah mencoba ya untuk menggunakan Sakman sebagai kendaraan untuk transportasinya. Oke. Di luar tambang, di luar dari logistik, itu yang menarik kan di tahun lalu kan juga MC Group baru saja dapat awarding Pak soal menjadi truk andalan di logistik CPO nih Pak ya. Itu bisa jelaskan Pak soal itu Pak? Ya, pada tahun 2024 ya. Jadi MC Group ini sebagai dealer eksklusifnya Sakman, kita mendapat award dari Madrasah Indonesia yang di mana truk Sakman yang kita jual ini mendapat penghargaan, dipercaya sebagai truk terbaik untuk pengangkutan tangki CPO. Ya, karena dengan perkembangan di dunia agriculture ya, dan juga dengan
kebutuhan akan minyak CPO, jadi pemenuhan unit untuk tangki CPO itu meningkat. Sampai di situlah kami Sakman ini dipercaya oleh pengusaha daripada CPO menggunakan truk kita, dan mereka menggunakannya dengan sangat puas lah ya dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan truk Sakman ini. Dari efisiensinya, kemudian juga ketangguhannya, kemudian ritasenya dan semuanya udah tercapai. Kalau untuk di segmen agrikultur ini yang besar masih di sawit ya atau CPO ya? Ya. Selain pengangkutan CPO juga kita juga pengangkutan tandan buah segarnya. Ya, tapi yang lebih banyak ini dipakai adalah di yang tangki CPO-nya. CPO ini termasuk mungkin yang cenderung stabil yang malah menaik atau gimana Pak kalau untuk MC Group? Menaik ya, karena ini kan apalagi daerah Sumatera, Kalimantan, ini merupakan basis dari pengusaha-pengusaha di bidang CPO, ya, dan juga apalagi dengan saat ini industri sawit kan lagi bagus, ya, dan juga kita juga beberapa kali ikut event seperti pameran-pameran sawit, ya, seperti Sawit Expo, dan lain sebagainya. Baik. Sebenarnya kalau secara geografis sendiri untuk market dari MC Group itu lebih banyak di mana Pak? Di luar Jawa, di Jawa atau gimana? Hampir merata ya. Ya, kita MC Group memang awalnya dari Sumatera, kemudian kita bergerak ke Kalimantan dan kemudian Sulawesi, dan juga Jawa. Memang ya kalau untuk potensi besar ini di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi ini ya potensi besar. Di sana ada pertambangan, ya, perkebunan, kemudian ya untuk logistik gitu. Artinya secara geografis itu tiap daerah punya kekuatan masing-masing. Iya, punya spesifikasi masing-masing lah ya. Mungkin ada yang tambang, ada yang perkebunan, ada logistik. Ya masing-masing daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dan Jawa ini mungkin kue paling besar adalah logistik, Pak? Iya, benar. Dan untuk melihat Jawa ini seperti apa Pak untuk kue logistiknya? Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang Jawa ini kan pasti di logistiknya, karena ini makanya Sakman sudah di tahun 2025 ini kita sudah merambah ke pasar logistik, makanya kita sudah menambah jenis maupun tipe unit yang bisa kita layani di bidang industri logistik. Baik itu seperti tractor head, dump truck, kemudian untuk pengangkutan tangki lainnya. Pak, bicara soal karakter pasar di Indonesia, khususnya untuk karakter konsumen di truk di Indonesia sendiri, dari pengalaman MC Group seperti apa sih Pak untuk pengalaman dari MC Group Pak, karakternya yang dimau apa biasa? Ya, tentunya sebagai pengusaha kita pasti akan membeli produk yang berkualitas, kemudian efisien, kemudian ya harganya juga kompetitif, ya, dan yang paling penting pasti adalah after sales yang terbaik. Nah, inilah yang kami tangkap dari kebutuhan daripada customer kita, dan inilah yang kami terapkan juga dalam strategi MC Group ini memasarkan segmen. Gitu. Apa yang jadi prioritas biasanya untuk yang dimau dari konsumen, antara kualitas, after sales, atau mungkin dari pembiayaan mungkin Pak? Ya, kalau pembiayaan mungkin sudah tersedia ya dengan perusahaan-perusahaan perbankan ataupun pembiayaan lainnya, ya kan. Kalau dari segi produk kami ya tetap menekankan bagaimana bisa memberikan tanggapan yang cepat untuk kepuasan pelanggan kita. Misalnya bagaimana unit mereka itu jangan sampai breakdown terlalu lama. Kemudian maintenance-nya harus dengan baik. Edukasikan mereka untuk maintenance. Nah, untuk itulah maka MC Group ini juga sangat memperhatikan, sehingga MC Group membentuk satu divisi namanya MC School yang mendidik calon-calon mekanik handal yang akan diterjunkan untuk memberikan servis dan maintenance terbaik untuk customer kita. Itu bagian COVID dan di sisi after sales Pak ya? Ya. Baik. Pak, dari tren yang ada sekarang itu kan tren kendaraan listrik tidak hanya di passenger Pak ya, sudah mulai dari kendaraan niaga termasuk truk nih Pak. Apakah MC Group sudah atau Sakman sudah mengarah ke sana Pak untuk
line up produknya nanti? Kendalian niaga untuk Sakman itu yang personal car ya. Kalau di Sakman sendiri dari China-nya tetap fokus ke untuk heavy duty truck-nya ya. Kalau untuk kendaraan passenger car masih belum. Enggak, maksudnya untuk sekarang kan trennya untuk listrik kan sudah sudah truk listrik gitu. Iya. Sama dari Sakman sendiri sudah ada line up produk untuk. Ya, sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang dan juga kebutuhan masyarakat dan tuntutan dari dunia go green, ya Sakman juga sudah bahkan sudah banyak menjual truk listrik atau EV dan juga hybrid. Ya, namun ini Sakman sendiri sudah mengekspor ke berbagai negara. Nah, cuman kalau untuk Indonesia ini mungkin masih baru karena satu hal mungkin fasilitas, kemudian sistem perpajakan ataupun biaya masuk dan lain-lainnya ini kan tergantung dengan regulasi pemerintah. Ya, sehingga mungkin masih belum begitu kompetitif. Tapi secara dari pabriknya Sakman ini sudah punya. Ya sudah beberapa tahun lalu udah punya, udah ready untuk produk EV dan juga hybrid. Walaupun sebenarnya produknya sudah ada, tapi demand-nya ada belum Pak kalau di Indonesia sendiri untuk demand sudah ada karena kita tahu sendiri ya kalau untuk EV punya cost-nya akan lebih murah dibanding dengan menggunakan dengan solar dan lain-lainnya. Ya tentu ya ini juga tergantung kepada namanya fasilitas lah ya. Kalau fasilitas dan semuanya ada, mungkin ini akan lebih baik lagi. Seperti kita lihat dengan passenger car. Ya, dengan ada sediakan charging station di apartemen atau di mall-mall. Jadi orang menggunakan kendaraan listrik kan pasti dengan happy ya, karena mereka gampang mendapatkan. Ya kan? Tapi kalau tidak disediakan fasilitas seperti itu, orang akan berpikir saya beli ini kapan, gimana penggunaannya. Jadi gitu. PR-nya itu di sisi infrastruktur. Iya, infrastrukturnya sangat penting. Itu. Itu kalau memang akhirnya ada demand-nya dan infrastruktur itu masih belum memadai, paling possible itu masih untuk on road atau off road Pak untuk truk listrik Pak? Dua-duanya masih bisa ya, karena ya infrastruktur ini mungkin perlu waktu. Ya pasti akan bisa, cuma mungkin perlu waktu karena infrastrukturnya cost-nya besar. Itu sih. Karena kalau untuk di off-road atau tambang sendiri kan banyak blind spot untuk penyediaan listriknya masih belum memadai juga kan Pak? Namun sampai saat ini Sakman sudah dipakai di Sulawesi untuk truk listriknya. Sudah diuji coba dan sudah berjalan sih. Cuma mungkin belum besar ya. Tapi ke depan mungkin kita melihat akan lebih besar lagi. Gitu. Berarti sudah ada mungkin untuk memastikan suplai listriknya sudah ada Pak ya? Ada. Baik. Pak, terakhir Pak, untuk rencana atau target MC Group sendiri untuk 5 tahun ke depan seperti apa? Ya, kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini ya antusiasme daripada pengusaha dengan produk China ini kan sudah bagus. Ya, terutama untuk Sakman ini juga mendapat sambutan hangat. Kami percaya untuk 5 tahun ke depan ini Sakman ini akan lebih luas lagi jaringannya dan juga akan menghadirkan produk-produk berkualitas dengan sistem yang lebih bagus dan juga teknologi yang lebih canggih lagi. Paling terakhir mungkin Pak Dirmanto untuk konsumen Indonesia mungkin yang masih ragu terhadap produk-produk truk China, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, kami dari MC Group ya juga perwakilan eksklusif dealer dari Sakman, kami mengajak kepada teman-teman pengusaha jangan ragu menggunakan produk-produk dari China, terutama seperti yang Sakman, karena kami sudah menyediakan after sales dan juga jaringan-jaringan distribusi dan juga pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Ya, kami berharap dan ini juga terbukti dengan beberapa tahun terakhir ini ya, yang customer kita yang awalnya tidak begitu yakin dengan Sakman, bahkan sekarang mereka sudah mengatakan repeat order. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dirmanto, sukses untuk MC Group dan Sakman Pak. Terima kasih Pak Dirmanto.